Ada yang menyimpan dendam kepada Pak Jokowi katanya, atau benci kepada Pak Jokowi. Nah, misalkan ke depan ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, nah ini gimana nih nasib Pak Jokowi? Apa nggak akan dipites nih Pak Jokowi sama orang-orang tadi gitu katanya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, berikut ini ada bapak-bapak yang berkepala botak ya, yang dia ini mempertanyakan keislaman Pak Jokowi dan Gibran. Bahkan katanya sekeluarga itu kata dia Kristen. Nah, seperti itu guys, dia bahkan bilang silakan dites mengaji Gibrannya yang katanya lulusan dari Australia. Begitu kata bapak ini. Dan respon netizen juga, ya apa masalahnya gitu loh kalau misalnya Pak Jokowi Islam kah, Kristen kah, memangnya apa masalahnya. Nah oke guys, kalian bisa lihat ya, si bapak yang mengatakan Pak Jokowi ini Kristen bukan Islam adalah ini ya, dia Pak Gundul ini. Dan ada juga komentar di video tersebut ketika dia mengatakan Pak Jokowi ini Kristen bukan Islam, bahkan sekeluarga juga bukan Islam. Bahkan dia juga pengen tes ngajinya Gibran guys. Dalam videonya dia menyebutkan seperti itu. Dan di video itu ada komentar netizen yang seperti ini guys. Jadi komentar netizen itu mengatakan kayaknya grup Sengkuni nih orang gitu. Terus bawahnya ada yang bilang, iki ngomong opo, saya yang bayar sopo. Ini ngomong apa, yang bayar siapa? Yang terakhir ada itu komentar, nanti klarifikasi bos, sambil senyum gitu. Nah oke guys, jadi seperti itu ya video apa namanya ya, isi video dari seorang bapak ya, yang mengatakan Pak Jokowi katanya bukan Islam alias Kristen, dan perlu dipertanyakan dan dites bisa ngaji nggak Gibran gitu katanya. Nah ini komentar netizen nih, kita lihat bagaimana respon netizen ketika melihat atau melihat statement dari si bapak itu guys. Ini kita ke netizen yang pertama guys. Si bapak ini ketika melihat video bapak tadi ya, Bapak Gundul tadi, dia kemudian bertanya, masalahnya di mana? Kalau Kristen kenapa? Kalau Islam kenapa? Kenapa dengan Pak Jokowi? Jawab ya, saudaraku. Wah, jadi si netizen ini walaupun dia seolah gak setuju dengan pernyataan bapak tadi, tapi dia masih menganggap sebagai saudara ya. Dan dia juga mempertanyakan emang masalahnya di mana, kalau mau Islam mau Kristen masalahnya tuh di mana? Kenapa dengan Pak Jokowi gitu loh guys. Sekarang memang kenapa gitu ya? Ada orang yang seolah-olah ingin bikin gara-gara aja gitu sama Pak Jokowi, ibaratnya seperti itu. Jadi masalahnya di mana? Itu pertanyaannya. Terus lanjut ke netizen yang berikutnya guys. Ini si bapak ini. Bapak ini nggak kelihatan mukanya, cuma kelihatan dashboard mobilnya, tapi dia berkomentar mengenai statement si Bapak Gundul tadi. Jadi dia bilang begini, Bapak, kenapa sih Pak? Katanya, udah tua masih aja menebarkan kebencian. Nah, kenapa sudah tua sukanya masih memfitnah? Udahlah, ingat umur Pak, ingat umur. Sebaiknya sebagai orang tua kita harus menyampaikan kebaikan, jangan kebencian. Jangan salahkan anak-anak nanti ke depannya jika mereka semakin brutal. Karena yang ditonton ya ini, bapak contohnya. Begitu katanya. Jadi si bapak ini mengingatkan kembali ya kepada Bapak Gundul tadi untuk jangan menebarkan kebencian katanya, dan jangan suka memfitnah katanya. Ingat umur, karena katanya sebagai orang tua ya harus menyampaikan hal yang baik seperti itu. Karena sebagai orang tua ini kan sebagai contoh dari anak-anak guys. Jadi masa depan anak-anak ini ya ada di tangan orang-orang tuanya.
Ketika melihat sikap atau kelakuan orang tuanya yang mungkin tidak baik, ya bisa jadi anaknya ke depan juga akan meniru sikap dari orang tua tersebut, guys. Apalagi ini kan dunia digital ya, semua orang bahkan anak-anak juga bisa mengakses. Jadi kalau misalnya mereka melihat video seperti ini atau yang disuguhkan video yang seperti ini, itu ya kurang baik lah imbasnya untuk anak-anak ya guys. Jadi bapak ini mengingatkan gitu loh, seperti itu guys. Dan kita lanjut ke netizen yang terakhir ini guys. Netizen ini dia itu membayangkan guys, karena mungkin dia ini sebetulnya dari video-videonya bisa dilihat dia selalu mendukung Pak Jokowi ya. Dan kali ini dia mengumpamakan atau membayangkan bagaimana kedepannya ini kalau misalnya Pak Jokowi sudah pensiun, apa yang terjadi gitu loh. Nah, kita baca komentar dia. Dia bilang begini guys, andaikan Jokowi pensiun, sudah tidak menjabat lagi katanya, otomatis sudah tidak punya kuasa ya. Dan seandainya anaknya tidak jadi nyapres, bayangkan katanya, selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat, siapa saja yang sudah dirugikan? Petrol, buyar. Mafia migas, gede-gede, buyar. Pengusaha tambang yang dicegat atau dibegal supaya tidak jual bahan mentah ke luar negeri. Dan yang paling ngeri, kata netizen ini adalah Freeport. Puluhan tahun sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo, baru kali ini nih Freeport bisa direbut. Sebelumnya gak ada yang bisa dan gak ada yang mampu. Bayangkan berapa aja orang yang ibarat kata sudah ditebasi sama Pak Jokowi katanya. Nah sekarang pikirkan, apakah orang-orang tersebut yang punya uang tuh ya, apakah mereka tidak sakit hati dengan Pak Jokowi? Apa nggak punya dendam kesumat dengan Pak Jokowi? Sedangkan anak mantu Pak Jokowi ini cuma jadi pejabat biasa yang mungkin nggak ada apa-apanya dan nggak punya kuasa apa-apa untuk melindungi keluarganya. Apa nggak dipites Pak Jokowi sekeluarga sama orang-orang yang punya dendam tadi? Jadi menurutnya Mas Gibran harus menang guys. Dia bilang dia nggak bisa bayangkan jika Pak Jokowi nanti dizolimi, dijahati sama orang-orang yang jahat-jahat itu tadi. Terus dia bilang yang terakhir, kalian nggak tahu kejamnya orang-orang di atas, orang-orang politik. Oke guys, jadi netizen yang ketiga ini mencurahkan kekhawatirannya kepada Presiden Joko Widodo ya, karena 10 tahun telah banyak yang dilakukan, termasuk tadi kalau istilah dari Mbak ini menebas orang-orang yang itu tadi ya, kayak Petrol dibubarkan, Freeport direbut, kemudian orang-orang migas itu ya dicegat supaya tidak melakukan atau menjual bahan mentah ke luar negeri. Pasti beberapa orang dari mereka ini ada yang menyimpan dendam kepada Pak Jokowi katanya, atau benci kepada Pak Jokowi. Nah misalkan ke depan ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, nah ini gimana nih nasib Pak Jokowi? Apa nggak akan dipites nih Pak Jokowi sama orang-orang tadi gitu katanya. Dan makanya dari situ, dari alasan itu dia mengatakan bahwa dia ingin dan semoga anaknya menjadi capres guys ke depannya ya, supaya bisa melindungi keluarganya katanya. Karena kalau misalnya cuma jadi pejabat biasa, nggak punya kuasa apa-apa, jadi tidak bisa melindungi keluarganya. Padahal keluarganya atau termasuk Pak Jokowi juga itu sudah berbuat banyak untuk Indonesia guys selama 10 tahun terakhir ini. Dan juga bisa dilihat apa saja itu tadi ya, dan tadi pun juga sudah disebutkan apa aja yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Dan tentu saja ketika mengutamakan kepentingan bersama, pasti ada kepentingan sekelompok kecil orang yang terganggu.
Jadi bisa saja nanti ketika Pak Jokowi tidak lagi menjabat, sekelompok orang ini yang dulunya merasa terganggu bisa membalas ke Pak Jokowi, istilahnya seperti itu guys ya, kurang lebih. Nah, itulah kekhawatiran dari netizen guys ketika nanti Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Padahal menurutnya banyak yang sudah dilakukan ya, tapi tentu saja ada yang tidak suka dan pasti ada yang punya dendam lah kepada Pak Jokowi. Itu menurut netizen tadi guys. Nah guys, melihat ini bagaimana menurut kalian? Jadi setelah ada tadi ya bapak-bapak yang mengatakan Pak Jokowi seperti itu, nggak tahu itu jatuhnya fitnah atau apa, fitnah kali ya. Tapi memang masih ada aja orang-orang yang seperti itu guys. Padahal kalau menurut netizen yang terakhir tadi, Pak Jokowi sudah melakukan banyak hal loh untuk kepentingan masyarakat banyak ya, untuk kepentingan Indonesia. Tapi orang-orang masih ada yang menebarkan kebencian, istilahnya seperti itu, kayak bapak tadi gitu ya. Entah tujuannya apa mengatakan hal yang seperti itu, tapi yang jelas kita lihat sisi baiknya aja ya. Kalau misalnya ada orang-orang seperti itu, ya gimana lah caranya supaya kita tidak ikutan jadi seperti itu, atau ya gimana lah guys, pokoknya begitu. Yang jelas silahkan tulis pendapat kalian ya mengenai bapak tadi, ataupun juga mengenai kekhawatiran netizen tadi ke Pak Jokowi guys. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.